Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo praktikan pemrograman komputer 2023. Pada modul kali ini, yaitu modul 4, saya akan memaparkan penjelasan materi tentang operator Python. Dan di sini, perkenalkan nama saya Gilang Ramadan, selaku pemaparan materi pada modul 4 berikut ini. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, ada beberapa poin pembahasan terkait modul 4. Yang pertama adalah pengertian dari operator dan juga operan, kemudian macam-macam operator Python, kemudian ada studi kasus dan juga penyelesaian koordinat. Nah, untuk tujuan modul dari modul 4 adalah untuk mengetahui bahasa pemrograman Python dan juga memahami sintak Python. Kemudian yang kedua, untuk memahami kegunaan dan penulisan dari operator bahasa pemrograman Python. Yang ketiga, untuk mengimplementasikan materi dari operator Python, serta memahami perbedaan dari tiap jenis operator Python. Nah, berikut adalah manfaat dari modul 4. Yang pertama, dapat memahami terkait bahasa pemrograman Python dan juga memahami sintaknya. Kemudian dapat menerapkan kegunaan dan juga penulisan dari operator bahasa pemrograman Python. Dan yang ketiga, dapat mengimplementasikan materi operator Python serta memahami perbedaan dari tiap jenis operator dalam aplikasi pemrograman. Nah, selanjutnya merupakan pengertian dari operator dan juga operan. Nah, sebuah ekspresi dapat diturunkan menjadi dua, operator dan juga operan. Dalam bahasa pemrograman Python, istilah operan itu merujuk pada nilai atau variabel yang berpartisipasi dalam operasi. Nah, operasi itu berupa operasi aritmatika, perbandingan, dan sebagainya. Operator merupakan simbol-simbol yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu. Nah, berikut adalah struktur penulisan operan dan juga operator. A sama dengan 5 merupakan operan pertama dan B sama dengan 3 merupakan operan kedua. Kemudian yang bawahnya adalah penulisan dari operator. Contohnya, C sama dengan A ditambah B, yaitu itu merupakan operasi penjumlahan dengan operan pertama, kemudian ada fungsi operatornya yaitu plus, kemudian operator kedua. Berlaku juga untuk perkalian dan juga pembagian seperti yang ada pada PowerPoint. Berikut merupakan macam-macam dari operator Python. Yang pertama ada aritmatika. Untuk aritmatika, untuk operasi matematika umum, contohnya ada di bawah ini. Kemudian perbandingan merupakan operator yang berfungsi untuk membandingkan dua buah nilai. Apakah nilai tersebut sama besar, lebih kecil, lebih besar, dan seterusnya. Hasil dari operator perbandingan ini berupa boolean, yaitu true atau false. Contohnya juga ada di bawah ini. Kemudian untuk operator ketiga merupakan operator penugasan yang berfungsinya untuk memasukkan atau menginput serta memberikan atau memodifikasi suatu nilai ke dalam sebuah variabel. Contohnya juga udah ada di bawah, bisa dilihat ya teman-teman. Kemudian untuk operator keempat ada operator logika. Nah, operator logika ini untuk membuat kesimpulan logis dari dua kondisi boolean, yaitu true dan juga false. Nah, contohnya juga ada di samping. Kemudian untuk operator kelima ada bitwise, operator yang berhubungan dengan angka-angka biner, yaitu angka-angka 0 dan juga 1. Dan pada hakikatnya, ini adalah angka yang digunakan oleh mesin. Contoh operator bitwise juga bisa dilihat di gambar ini. Kemudian operator keenam adalah operator keanggotaan. Operator keanggotaan dalam bahasa Python hanya memiliki dua varian, yaitu in dan juga not in. Contohnya ada di samping. Kemudian operator ketujuh atau operator terakhir yaitu operator identitas. Jadi selanjutnya ada operator ketujuh yaitu operator identitas. Operator ini bisa dipakai untuk memeriksa apakah sebuah variabel itu di tempat yang sama, kurung di memori yang sama atau tidak. Berikut adalah studi kasus dari modul. Yang pertama yaitu operator dasar. Seorang praktikan LSMI 2023 ingin mengerjakan beberapa tugas matematika dasar yang telah diberikan oleh dosen. Selain mengerjakannya menggunakan operator, nilai-nilai operan ya harus dicantumkan sesuai angka NPM terakhir dari praktikan. Buatlah program menggunakan variabel di atas dengan operator-operator yang ditentukan sebagai berikut. Operator aritmatika yaitu hasil kali antar operan, kemudian operator perbandingan lebih besar dari atau sama dengan, kemudian operator penugasan
hasil sisa bagi sama dengan, dan juga operator identitas yaitu is not. Kemudian untuk studi kasus yang kedua merupakan program dasar menggunakan operator. Jadi ini ada sebuah cerita nih. Praktikan ingin membuat sebuah program untuk mengecek kebenaran data dengan operator keanggotaan yang sudah dipelajari sebelumnya. Data tersebut berupa data perusahaan manufaktur nih, di mana pengecekan akan dijalankan dengan dua bagian pengecekan. Antara lain, pengecekan variabel ada dan juga pengecekan variabel tidak ada. Data yang digunakan berupa dictionary. Buatlah program tersebut. Oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan coding dari studi kasus poin A dan poin B. Yang pastinya kita menggunakan software dari Anaconda Navigator. Nah, di sini kita pakai Jupyter Notebook. Kita launch. Nah, pastikan teman-teman praktikan laboratorium pemrograman komputer 2023. Jangan lupa jaringan dan juga paket datanya diaktifkan. Nah, setelah itu akan masuk ke web. Di sini aku pakai Microsoft Edge, dan setelah itu kita langsung ke new, ke menu, kemudian klik yang notebook Python 3. Nah, akan beralih tab. Nah, di sini akan ada worksheet buat kita ngerjain dari codingan dari poin A sama poin B. Oke, yang pertama kita biar lebih formal, teman-teman, kita tekan print, kemudian ketik kata program operator Python. Oke, nah setelah itu ini akan nanti ke display ketika kita run, dan kita kasih pembatasnya berupa sama dengan ya. Jadi cara cepatnya kita ketikkan dulu, perintahkan kalau ini itu sama dengan, kemudian dikali sebanyak berapa, 50 aja ya. Oke, kita spasi. Habis itu kita masukkan data A sama dengan input ya, integer maksudnya, terus habis itu input. Kemudian kita kasihkan display bahwa itu tuh yang diisi adalah nomor belakang npm. Oke, kita kasih tanda kurung di dalam ininya. Dengan kata lain, ini adalah praktikan satu. Setelah itu oke, berlaku. Nah, ini tinggal di copy aja teman-teman sebenarnya. Nah, tinggal dimasukkan B, nomor belakang npm praktikan 2. Oke. Selanjutnya untuk buat pembatas juga biar terlihat rapi, kita kasih lagi pembatas sama dengan. Setelah itu kita langsung masukkan keterangan bahwa kita akan mengerjakan studi kasus yang pertama, yaitu yang poin A. Nah, poin A tadi mengenai operator dasar. Oke, setelah itu kita kasih penanda di sini berupa hashtag. Jadi hashtag ini buat jadi ketika kita program sesuatu, nah perlu ada penanda dalam program biar kita tuh tahu batasan dari programnya itu. Ini tuh buat nama programnya itu program buat studi kasus apa. Dan kalau bedanya ya, kalau print ini dia nanti ke display ketika kita run. Nah, sedangkan pagar ini cuma menandai atau kayak ngasih identitas di dalam pemrograman. Jadi misalkan kita mau ngerjain yang pertama tadi kan diperintahin untuk membuat operator aritmatika. Operator aritmatika. Oke. Nah, terus habis itu kita biar nggak lupa juga kita tulis soalnya. Nah, soalnya hitunglah hasil kali antara value A dan juga B. Nah, ini kita kasih apa ya? Keterangan di sini. Nah, keterangan ini tidak akan muncul ketika kita run, dan ini fungsinya sebagai penanda. Nah, lanjut kita langsung masukkan
keterangannya. Jadi kita kan mau perkalian tuh. Nah, karena kita di sini udah ada data A sama data B ya. Jadi kita langsung tinggal masukkan A dengan operasinya apa. Kalau misalkan perkalian, ya bener banget dia pakai bintang kali B. Nah, setelah itu biar kita lebih rapi juga dan terstruktur, maka kita perlu adanya keterangan. Yang pertama yaitu hasil kali antara value A dan B itu sama dengan koma. Nah, kita masukkan em, data dari sini. Kan kita udah ada data di sini tuh ya perkalian. Jadi kita masukkan perkalian untuk memanggil fungsi dari untuk memanggil operasi dari perkalian tersebut. Nah, perkalian. Oke. Nah, kita coba run dulu ya. Nah, ketika di run nanti kalian akan disuruh atau diperintahkan untuk menginputkan npm belakang kalian, misalkan npm 04 dan juga npm 06. Nah, dari sini akan di garis bawah ini perkalian antara A dan B. Dengan A ini nilainya 4 dan B ini nilai 6, maka hasil kali antara value A di sini tuh print bahwa dia itu kan kata-katanya ini nih. Nah, dari sini sama dengan kan bisa ini nih. Maka dari itu kita akan ada hasil dari yang kita inputkan di atas ini, kan langsung hasilnya muncul sebesar 24. Seperti itu. Kita lanjut ke codingan yang kedua ya, teman-teman. Pesan dulu, kita pakai yang bawahnya. Nah, untuk memisahkan lagi, kita perlu adanya, biar kita lebih ingat dan kita tahu ini mana codingannya. Kita perlu ada penanda seperti itu lagi. Jadi contohnya seperti ini. Jadi operator perbandingan. Operator perbandingan. Nah, di soalnya itu dikatakan bahwa, ya benar, tentukan value A lebih besar dari atau sama dengan B. Kemudian apakah true, true or false. Nah, ini disuruh menentukan nih teman-teman dari ini ada operator perbandingan. Nah, yang dibandingin adalah value A dan juga value B. Maka kita samakan, jadi perbandingan kita masukkan dulu operatornya. Nah, perbandingan. Habis itu, ini kan kita pakai lebih besar atau dari sama dengan. Nah, di modul dia menggunakan operasi apa teman-teman? Jadi operasinya seperti ini. A lebih besar, mana ini lebih besar sama dengan B. Oke, setelah itu kita print 2 titik. Kita pakai kata-kata ini ya. Kita salin biar lebih cepat. Nah, value A sama dengan B. Hasilnya adalah, nanti di sini kita jangan lupa kita panggil dulu. Di sini kan kita udah masukin nih operatornya. Nah, kita panggil di sini perbandingan. Oke. Nah, kita nanti cobanya di akhir aja ya. Lanjut ke soal yang poin A, soal yang nomor ketiga terkait apa? Operator penugasan. Oke. Kita samain formatnya dulu ya, teman-teman. Nah, operator penugasan. Oke. Soalnya lebih simpel ya soalnya. Hitunglah hasil sisa bagi sama dengan value A dan B. Nah, hitunglah nih. Nah, dari hitungan ini langsung aja. Sebenarnya bisa teman-teman kita langsung masukkan, tapi kita bisa pakai tips ini langsung kita masukkan operatornya. Nah, dari operator penugasan, operasinya kan kalau misalkan hasil sisa bagi sama dengan di modul itu seperti ini. Persentase. Nah, ini artinya hasil sisa bagi sama dengan value A dan juga value B. Nah, setelah itu kita print. Nih, print pakai poin 3. Kita kasih kata-kata ini. Nih. Oke.
Nah, hasil sisa bagi sama dengan value A dan value B, hasilnya adalah kita langsung panggil poin. Karena kita yang inputkan pertama kali adalah. Lanjut ke operator identitas. Ini yang poin keempat, poin A yang nomor terakhir yaitu orang keempat, operator identitas. Nah, soalnya seperti apa? Soalnya itu kita disuruh tentukan apakah tentukan ya value A is not B, dan apakah dia itu true or false. Jadi ditanya tuh, diidentitaskan value A itu bukan B, itu benar apa enggak? Nah, kita bisa coba pakai pemudah. Nah, setelah itu kita langsung masukkan operasinya. Nah, ini ada lagi nih simpelnya. Jadi kita bisa langsung masukkan operasi dalam print-nya. Jadi contohnya gini, 4, poin keempat ya. Nah, ini value of is not B, hasilnya adalah kayak gini ya. Value A is not B, hasilnya adalah, nah kita langsung masukkan nih. Ini kan A is not B, jadi kita langsung ketikkan is not B. Nah, nanti akan muncul tuh di ya. Nah, ini codingan buat yang poin A. Selanjutnya kita pakai poin B. Nah, poin B untuk batasnya sebenarnya kita bisa pakai kayak tadi nih, teman-teman. Batas ini biar lebih rapi dan struktur. Nah, kita langsung ke poin B. Poin B-nya tentang apa? Ya, benar. Tentang operator program operator. Pemrograman pemrograman operator. Lanjut, kita langsung menyelesaikan karena di poin B atau studi kasus yang B itu untuk menyelesaikan tentang operator apa teman-teman? Operator keanggotaan. Oke. Nah, di situ dikatakan bahwa ada data terkait apa? Yes, industri manufaktur. Nah, manufaktur itu tentang apa? Jadi di sini data yang aku pakai merupakan perusahaan pada industri manufaktur. Nah, di sini aku pakai data dictionary, jadi list, ada pabrik, kemudian kita masukkan tuh data dictionary-nya, jangan lupa pakai ini. Nah, kita masukkan. Ini tuh kita ada pabriknya namanya Petrokimia. Kemudian ada pabrik namanya Semen Gresik. Kemudian ada pabrik lagi namanya Indospring. Dan juga pabrik minyak nih teman, yaitu Wilmar. Oke, karena kita udah punya data, kita langsung buat pengecekan dari masing-masing data dari operator keanggotaan. Nah, dari sini kita langsung aja print. Oke, nah di sini kita lihat apakah kita coba pakai data lain ya. Apakah bentar. Nah, ini apakah share? Nah, share kan nggak ada di situ. Jadi kita coba apakah share ada di variabel list, kita pakai tadi list dalam kurung pabrik. Di sini ya, kita lihat di sini apakah share ada di sini dalam kurung dalam tanda tanya ya. Habis itu kita koma tuh, koma, kita panggil kata share, kemudian kita share. Nah, kan keanggotaan itu ada in ya. Apakah share itu ada di variabel list pabrik ya? Jadi share in list pabrik. Nah, nanti akan lihat jawabannya. Nah, kita coba lagi nih pengecekan data lagi. Ini kan pengecekan data di luar ya. Coba kita pengecekan data yang udah ada. Contohnya, misalkan apakah Wilmar, tidak ada di variabel list pabrik dalam kurung
Wilmar not in. Nah, kita pakai not in. Not in. Not in itu tidak ada. Berarti nanti jawabannya itu kan ini pakai keanggotaan ya. Jadi nanti jawabannya boolean true or false. Nah, selanjutnya kita tutup dengan pembatasnya ini dan juga terserah teman-teman mau ngucapin selesai atau terima kasih itu boleh. Kita pakai kata-kata selesai. Terus kita coba run. Nah, kita masukkan npm belakang lagi. Misalkan npm-nya 2. Kita masukkan npm 3. Nah, di sini akan muncul operator dasar. Hasil kali antara 2 dan 2 kali 3. 2 kali 3 ini adalah 6. Nah, kemudian yang kedua merupakan operator apa tadi? Operator perbandingan. 2 lebih besar daripada 3. Hasilnya akan false karena emang salah. Yang benar adalah 2 itu lebih kecil daripada 3, bukan lebih besar. Oke. Nah, terus habis itu 2 sisa bagi 3. Jadi sisa baginya berapa itu, teman-teman? Yaitu hasil sisa bagi sama dengan value A dan B adalah 2. Jadi dia tuh pakai angka yang depannya di angka 2. Terus habis itu value A is not B. Apakah true or false? Hasilnya true. Jadi apakah A itu bukan anggota B? Benar, karena A itu angkanya 2, B itu angkanya 3. Kalau A sama A itu 3, B 3, maka ini jawabannya adalah false. Karena A itu jadi is not, artinya bukan anggota. Jadi kayak A anggota B itu benar apa salah? Benar, karena dia menyatakan A ini emang benar, dia tuh bukan sama dengan B, angkanya kan nggak sama ya. Itu secara singkatnya seperti itu untuk yang poin A. Untuk poin B kita cek ya. Nah, poin B ini apakah share ada dalam nama pabrik? Gak ada kan tadi teman-teman? Benar. Nah, ini Wilmar tidak ada di variabel, ada sebenarnya. Tapi karena kita pakai apa tadi datanya? Ya, pakai not in. Nah, pakai not in. Nah, ini dicek ya teman-teman buat PR. Belajar di modulnya apa itu not in sama in. Nah, kenapa dia di sini bisa jawabannya false? Karena dia itu menyatakan, bentar. Karena dia itu menyatakan not in ya, berarti bukan anggota dari pabrik. Sedangkan Wilmar itu anggota dari pabrik. Ini kan not in tuh, bukan artinya. Wilmar bukan dari list pabrik, sedangkan Wilmar ada di list pabrik. Makanya dia di sini dikatakan false gitu. Selesai. Nah, itu saja penjelasan terkait modul 4 terkait operator Python. Di sini kita bisa belajar terkait operator aritmatika, operator perbandingan, penugasan, identitas, keanggotaan, dan sebagainya yang bisa kalian pelajari pada modul 4. Oke, segitu aja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.